kenalin, kami dari Universitas Kuningan ya. Ya. Jadi di sini kami tuh cuma mau ngobrol-ngobrol aja tentang terkait kurikulum yang ada di mana nih? SMA 1. Jadi kan sekarang itu kurikulum merdeka ya. Ya. Kurikulum merdeka kan kurikulum yang memaksudkan siswa itu supaya fleksibel sama beradaptasi ya. Ya. Nah, kami cuma mau tanya-tanya doang sih. Oke, kebetulan kita belum memperkenalkan ya. Ya belum. Kenalin nama kakak, nama saya aja deh. Ya. Nama saya Yusuf dan nama teteh. Isya. Ya. Nama saya Nama saya Muhammad Arga Pratama. dan nama saya teteh. Nama saya Susi Susilawati. Lanjut ya, kita langsung ngobrol ke intinya aja ya. Ya. Gak banyak bla bla. Ya. Nah, ini kan ada pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja tentang kurikulum merdeka. Nah, ini bebas ya, siapa aja mau si AA atau si TT yang jawab. Yang penting kalian berdua jawab aja. Ya. Seadanya aja, sesuai yang ada di hati ya. 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 Nah, gimana sih pendapat kalian tentang kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di sekolah? Ya barang aja. Kalau menurut saya sih, ini ya. Kayak kurang ya. Gimana ya? Kalau kurikulum merdeka itu cuman waktu kan kayak misalnya di sini kali itu pas hari Jumatnya aja ya. Soalnya itu kan mengambil tema misalnya sekarang tuh kewirausahaan. Kan kebanyakan di manusia KPD. Iya. Ya kayak kurang gitu. Itu kurang kalau ngomong gitu. Dia kemarin tuh kalau kan tema kemarin mah ngangkat dari apa ya? Dari kebinekaan. Kemerdekaan. Ya, jadi produknya itu film, kita tentang sosial. Ya. Film harus bikin kayak film pendek gitu. Tiap kelompok. Ditayangkan cuma ditonton di kelas itu. Itu menurut kalian ribet gak? Ribet. Oh, ribet. Menurut saya ya, kalau tentang kurikulum merdeka ini ada sisi positifnya juga. Iya. Nah, di sini kita tuh berkembang kan, kita fleksibel dong. Iya. Kita bisa cari sumber yang lain dari manapun. Kita kan bisa memanfaatkan, apalagi sekarang era teknologi. Iya, terus Ya, enak banget. pernah dengar juga kan ya kalau kurikulum merdeka di kalangan mahasiswa itu bagus. Iya, Di kalangan kalau mahasiswa di itu. kalangan mahasiswa kayaknya Iya. lebih bagus. Tapi kalau di sekolah kurang tepat ya. Gitu. Iya. Karena mungkin beda level juga ya. Iya, benar. Banyak beban juga yang harus dialami siswa ya. Iya, itu kayak terlalu keberatan deh gitu kalau Ya, pokoknya ya harus semangat lah. ya siap. Iya. Ya, berarti menurut kalian tuh pendapat kurikulum merdeka di yang terapkan ini benar-benar sangat tidak cocok gitu ya. Iya. Iya, Kalau kurang menurut cocok. kurang cocok. Kurang cocok. Tetapi ada kelebihan dan kurang juga ya. Iya. Itu pastinya. ada. Don, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, jadi kalian pernah merasa nggak lebih bebas dalam memilih mata pelajaran atau kegiatan di kurikulum merdeka ini? Lebih bebas. Maksudnya kan ini kan Iya. kurikulum merdeka ya. Iya. Nah, kalian merasa bebas nggak untuk memilih mata pelajaran yang diinginkan atau emang terkekang gitu? Kalau soal kurikulum gimana sekolah ya? Oh gimana sekolah ya? Iya, masih gimana sekolah, kita masih terikat dengan aturan juga, tetap terikat sekolah, tapi ada di sisi lain ada kebebasan yang kita dapetin dari kurikulum merdeka ini gitu. Ada Contoh kecilnya? contoh kecilnya kayak kita ngerjain tugas itu dari beberapa sumber, kita Iya. kayak bebas Kayak harus kayak nyari materi sendiri juga. Nyari bebas materi gitu. sendiri, Jadi, yang bahannya dipahami sama sendiri. kita tuh apa dulu gitu. Iya. Habis itu sama guru juga jelasin. Jadi kita sama-sama paham materinya. iya gitu. Nah, bebasnya dari sana. Berarti lebih ke cocok berarti ini mah ya? Iya, berarti iya. Yang Gimana? cocok ya. Kalau sebagian siswa, kalau yang maaf ya, yang lain yang masih Soalnya ketergantungan kelompok gak sih? iya, Sekarang kalau kebanyakan kelompok. Iya, Yang bikin kelompok. mungkin yang kayak introvert, extrovert gitu agak susah ya? Iya. susah BTW introvert, extrovert atau ambivert? ambivert. Aku Ambivert. mah ini ekstro kayaknya. Ya mungkin.
Berarti dalam sebagian kelompok mungkin ini disebut untung dan dalam sebagian yang minoritas ini disebut rugi gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, jadi kan tadi kurikulum Merdeka ya tentang kebebasan dan juga penerapan. Nah, sekarang perbedaannya dari kurikulum sebelumnya sama kurikulum sekarang yang kalian rasakan tuh gimana nih? Kalau perjelas Ya, kurikulum sama kurikulum Merdeka. beda kan sih, Beda banget. beda banget. Kalau perjelas itu lebih ke kayaknya pemahaman kita, habis itu ke ujian langsung ya. Iya. Kalau misalnya kurikulum Merdeka itu kayak kita tuh mencari materi sendiri, habis itu sama bersama kelompok teman-temannya juga biar sama lebih ekspor gitu. Kalau kurikulum 13 ya, menurut Isma kayak monoton. Iya. Monoton ya? Iya. Kayak belajar soal, habis itu ulangan misalnya gitu aja. Tapi itu menurut aku lebih efektif. Kenapa? Karena ini kan sekali lagi menurut aku kurang cocok ya. Iya. Ya di kalangan Mungkin kita. kita Iya, kalau mahasiswa itu bagus. Tapi untuk kita agak yang nggak cocoknya itu kurang sih, kurang efektif. Kurikulum 13 itu efektif. Soalnya kalau kita kita itu masih rata ya. ya. Pemahamannya itu rata. Soalnya kan satu ya pedomannya kayak bukunya gitu. Gitu. Dari bukunya juga beda sih. Iya, bukunya beda kan, kita mah ini bisa sumber sendiri juga Iya. gitu. Dari buku juga kayak kurang materinya, perjelas aja sih. Berarti lebih apa ya, lebih berbanding terbalik dengan kurikulum sebelumnya ya? Iya. Iya, benar. Dan kalian lebih memilih kurtilas ya? Ya, perjelas. Iya. Lebih coba perjelas. Tapi kalau misalkan kurikulum Merdeka ini diperpanjang, kalian mau nggak? Fleksibel. Fleksibel? Iya. Enggak, ini dari hati aja. Mau nggak? Menurut kalian? Menurut kalian? Ya. Kedepannya ya? Iya. Kalau kedepannya, Gimana ya? aduh, Kayak gimana ya? kalau diperpanjang. Kan kita juga masih pengenalan juga nggak sih? Iya, sama masih mereka? pengenalan juga, Awal- mungkin bisa awal- menyesuaikan. Iya, masih awal-awal kayak itu mungkin. Karena pas waktu SMP masih masuk kurtilas ya. Iya. Waktu SMA sekarang baru masuk ya dikenalkan sama kurikulum Merdeka. Merdeka, jadi Masih awal-awal kalau misalnya beradaptasi mungkin bisa. bisa. Kalau sekarang kayaknya enggak. Kalau masih Iya. awal-awal gitu kayak masih kaget kayaknya gitu. Pasti ya. Iya. Iya. Soalnya baru ya namanya ya kurikulum 13. Udah. Nah, silakan sama si Teteh. Oh, iya. Teteh Isis yang Nih, bertanya. menurut kalian ya, Iya. kurikulum Merdeka membuat belajar menjadi lebih menyenangkan apa enggak? Menurut kalian, kurikulum Merdeka itu membuat belajar menjadi lebih menyenangkan apa enggak? Keduanya. Jadi mungkin gini, izin membantu ya Teh. Iya. Boleh. Jadi kan ini kan sekarang kurikulum Merdeka ya. Iya. Nah, menurut kalian kurikulum ini sangat menyenangkan atau sangat menyedihkan? Gimana nih? Udah dari hati aja. Oh, ya dari hati aja ya. Menurut kalian aja ya. Ada sisi menyenangkannya juga kan, kolaboratif. Iya. Kan suasana baru tuh, kita Iya. juga chemistry dapet sama Soalnya sama teman-teman semua lebih Iya. suka lebih kelompok gitu. Jadi ya sama-sama berdiskusi. Cuman untuk Agak repot agak sih, repotnya tuh gitu. pertama biasanya pembagian kelompoknya kurang. Iya. Misalnya ada yang gak mau terima jadi gitu kan. Iya, Itu itu. numpang nama ya. Iya, itu sih. orang-orang kayak gimana gitu. Dulu saya juga gitu. Sama. Kan beberapa orang aja gitu. Oh, iya. Iya. Itulah titik Ya. repotnya. Repotnya. Kalau titik yang menyedihkannya, Menyedihkannya harus cari sumber sendiri, terus Iya. kayak gimana ya, menyesuaikan sih, kita tuh susahnya menyesuaikan dengan kurikulum ini, soalnya Iya, baru. masih baru. Ya, titik menyedihkannya kita ya mau gak mau harus terima ini Harus terima orientasi, dan masih terima orientasi gitu. oke. Oke, dan Lanjut. silakan selanjutnya. Menurut kalian ya, tantangan yang kalian hadapi dari kurikulum Merdeka dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Wah, berarti tantangan sama kalian Cara hadapi mengatasinya? di kurikulum mereka ini. Ya sebagai siswa yang muda-muda aja ya. Iya. Contohnya mungkin dari
Ya, fleksibelnya tadi cara belajar fleksibelnya. Iya. Kita tantangannya yang dihadapi orang kita ya tentu cari Mencari materi sumbernya. sumbernya. Terus Terus kolaboratifnya juga tuh kita kan butuh mencari diskusi iya, sama teman-temannya tuh cara harus kerjasamanya membangunnya. gimana. Iya. Terus deh Terus apa lagi? dari kurikulum kita. Menyesuaikan dengan P5 yang tadi Arga bilang kan ya, P5-nya. Oh, P5 ya? Iya, Ya P5-nya itu tantangan juga sih P5. kan tergantung temanya. Habis itu kan biasanya di akhir bulan atau apa itu ada Ada gebiar. panen karya. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Jadi cara terbaik buat mengatasi itu gimana? Solusinya buat kalian? Gimana ya? Harus ditentuin ya sih. Semuanya Kompleks. Apa dulu nih? Sama berat ya? Iya. Serba berat. Kalau dari ini ya menurut aku, kalau dari fleksibelnya kita belajar, ditentuin tuh kayak sama gurunya tuh dibimbing gitu. Ini nyarinya kesini gitu biar enggak simpang siur. Soalnya kan beda-beda. Satu teman ibaratnya udah jauh banget dia cari materinya, yang Iya. satunya ketinggalan kasihan juga gitu. Nah harus butuh bimbingan dari guru menurut aku untuk itu. Terus yang kedua itu tadi apa? Tentang tentang kayak belajar musuh gitu gimana ya? Solusinya solusi dari kapan-kapan temen itu yang harus dibangun kan kita kolaboratif, ya chemistry juga kan karakter anak beda-beda. ya susah. Ya Gimana sih harus paham satu sama lain tuh. Iya. Harus lebih dikurangi sih kelompoknya menurut saya mah. Soalnya harus ada. Kita Iya. harus ada chemistry tapi jangan terlalu banyak tuh. Nantinya juga beban ke kitanya maaf suka ada kan beban kelompok ibaratnya. Yang ditanggung sama satu orang ini kebanyakan gitu. kasihan gitu. Jadi harus rada dikurangi Rata. lah. Harusnya rata gak sih Harus pembagian rata. sosoknya juga Harus rata juga ya. sesuai karakter anak harusnya. Harusnya mah. Kadang kan yang pintar semua disatuin. Yang sisanya itunya kurang. jalan Berarti nggak adil itu ya? Iya. Ya benar. Apalagi yang pengen cari enaknya aja. Iya, itu biasanya hoki-hokian. Iya sih benar. Oke, dan berarti ya. Lanjut ya. Oke, selanjutnya teh. Ya, menurut kalian apa proyek yang menurut kalian yang menarik dari kurikulum Merdeka? Proyek? Ya, Semacam kayak P5 kan tadi. Iya. Ya. Oh, P5 ya benar. Iya, P5 Gebiarnya, tadinya. P5-nya. Iya. Gebiarnya itu menarik. Menarik. Biasanya di gebiarnya paling menarik. Pada waktu di SMP kan saya ada gebiar kayak tentang kearifan lokal ya. Jadi semua cabang seni itu disatukan jadi satu program gitu. Jadi gebiar seni. Berarti kayak yang suka alat musik, yang suka nyanyi, terus yang suka teater gitu ya. Itu disatukan semua menjadi satu drama. Itu keren banget. Iya. Seru jadi. Pas waktu di SMP ada gitu. Karena SMA kan tentang kewirausahaan sama yang satunya lagi sebelum itu apa sih? Kebinekaan. Kebinekaan. Oh, ada juga kebinekaan. Ada pengenalan pertama kan itu profil pelajar Pancasila. Iya. Jadi ya kebinekaan. Iya, jadi pada kemarin itu kebinekaan. Sekarang Kemarin proyek kebiarnya itu berarti membuat film. Sekarang masih kewirausahaan tapi nggak tahu kebiarnya kan. saya pernah waktu di SMP dulu kalau kewirausahaan biasanya Bajar paling market day gitu. Iya, gitu. Oh, Bajar Market kayak berjualan gitu ya? Iya. Iya. Waktu itu sih temanya aku mah suruh dari olahan singkong. Oh, keren. Jadi apa? Jadi Karena jadi apa singkong? Jadi apa? singkongnya bebas. Mau misalnya kolak singkong atau singkong keju jadi kayak olahan Iya. singkong aja gitu. Satu Kalau ya di aku bahannya. mah, iya. Kalau Bahannya dari di aku mah apapun itu kalian jual ya, tapi dengan harganya ibaratnya harus ada keuntungan 1 juta lah dari modal sekian. Oh, berarti Ya, ada 1 juta. laba. Ada, Ya, ada. gitu. Nah, dari situ juga kita bisa lihat, oh ini market gimana, kita belajar tentang kewirausahaannya lebih dalam. Tuh waktu Iya. di SMP dulu. Terus ada di satu waktu disatuin sama itu kebudayaan Kuningan. Oh. Nah, yang khas makanan khas Kuningan Apa? gitu yang dijualnya. Tapi ditentuin tuh Kak, keuntungannya harus sekian gitu. Untuk labanya harus juga udah siapa. Iya, Kayak harus. gitu. Iya benar-benar. Keren ya berarti ya. Iya. Serunya di situ mungkin. Serunya di situ. Waktu dulu mah aku ada politik. Jadi pas waktu pemilihan kertas baru di SMP, setiap kelasnya itu ada panitia KPPS nih. Waduh, Jadi belajar udah belajar dari Udah zaman belajar. gimana jadi panitia KPPS-nya gitu, tim sesnya apa gimana. Terus teh apa sih yang namanya setiap eskul itu kayak mencari partai gitu, tiap salonnya. Disebutnya apa? sebelumnya apa ya? Rapat apa gitu, buat misalnya mencari partai gitu, buat kolaborasi.
Saya juga lupa ya, soalnya 2 tahun yang lalu. Pokoknya kayak gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu ya, Iya. semacam kayak lebih ke Kolaborasi politik-politik gitu, gitu ya. ya. Oke, Lanjut ya. udah nih. Selanjutnya deh. Nih, bagaimana guru-guru mendukung kebebasan belajar dalam kurikulum Merdeka? Apa yang mereka lakukan untuk muridnya? Guru-guru mendukung kebebasan belajar tuh apa menurut kalian? Iya. Ini Iya, mendukung, tapi maaf ya, kayaknya dari guru juga Kayak mereka kurang. masih awal ya. kayak kurang dari kayak pengertian kurikulum mereka tuh gimana Iya, kurang, mereka juga masih mencari-cari itu Masih teh. belajar gurunya Masih juga. belajar, iya. Masih ada di mana guru itu menurut saya ya, mereka stuck di kurtilas. mungkin sudah Catatan nyamannya itu, iya, gitu. udah nyaman di Nyaman. kurtilas mungkin Iya. yang di kurikulum itu Mungkin kayak ya belum move on lah. udah ya. Iya, benar. Udah sih. Gimana, ada gitu? Udah. Satu. Berarti kalau disimpulkan berarti kurikulum Merdeka ini menurut kalian tuh sangat beragam ya? Iya, Iya. benar. Sisi positif, ada sisi negatif, tergantung individunya ya. Iya. Kan tadi ada mungkin ada individu yang extrovert, ambivert atau introvert ya. Iya. Itu tergantung, dan juga apa namanya penyesuaian juga ya terhadap materi atau pelajaran Iya. dengan dosen, dengan teman-teman, itu sangat benar-benar berpengaruh ya. Iya. Dan juga kalau bisa kalian tuh ingin kecocokan ya dengan Iya. kurikulum mereka ini, dan kalau bisa menurut kalian harapkan itu kembali lagi ke kurikulum sebelumnya ya. Iya, kalau Iya. kalau menurut kita mungkin dari sebagian siswa ada yang pengen di sini gitu. Karena susahnya beradaptasi mungkin ya gitu ya. Mungkin. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Mungkin kalian ada saran atau kritik lah Iya. terkait kurikulum Merdeka ini, Basically, buat umum boleh atau buat teman-teman atau mungkin buat kita nih para mahasiswa. kalau mahasiswa mah mungkin kayaknya bagus deh. Dari Iya. yang pernah aku dengar mah, kayak dari di Bagus. internet tuh katanya kalau misalnya kurikulum Merdeka itu sangat mendukung banget dalam sekolah. Iya. Tapi kalau di sekolah banyaknya juga kayak kritikan, kayak kurang gitu. Iya, kurang tepat aja tempatnya gitu. Tapi kalau menurut saya ya, kalau disesuaikan terus ada beberapa yang diperbaiki gitu, kurikulum Iya. Merdeka ini akan Ya, sangat sesuai luar kemampuan- biasa ya, gitu. sesuai sama kemampuan kitanya tuh. Iya. Pengennya gitu. Tapi banyaknya PR yang harus diperbaiki gitu untuk kalau mau maksa diterapin Di kurikulum Merdeka ke di sekolah gitu ya. di sekolah kayak tingkat SMA gini mah banyak PR yang harus dibenahi, tapi ini akan luar biasa gitu. Pastinya. Iya. Kritik dari teman mah mungkin teman-teman harus gimana ya, Menyesuaikan lah ini, Iya. keluar dari Terus- zona nyamannya. jangan mengandalkan satu orang juga, Iya gitu. biasain Belajar. sama-sama kerja lah gitu kalau pengen. Mungkin ini lebih ke apa, isi cuitan karena jadi korban ya. Iya, korban. Gak apa-apa, karena saya yang jadi pelakunya. Maksudnya kita sama-sama ya ada di dua sisi itu, Iya, jadi iya. korban jadi pelaku. Ya. Oke, mungkin segitu ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol diskusi tentang kurikulum Merdeka yang ada di sekolah SMA 1 Ciawigebang dengan Kak siapa? Arga dan Teh. Kak Arga dan Teh Liz, terima kasih banyak ya Iya. udah menyempatkan waktunya kita ngobrol bersama bincang-bincang saudara, meskipun gak ada apa-apa, ini cuma mulut ke mulut doang, Iya. saling bicara. Dan pokoknya maafkan kalau misalkan ada kesalahan dan kekurangan, kurang lebihnya ya mohon maafkan lah. Bila itu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari mahasiswa Unikul jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya saya Suparna Fadila, saya Ana Nur Fadila, saya Isyaratul Aisy. Kenalin dulu, saya Dea Cahaya Ramdona. Alumni sini. Bukan. Jadi di sini kita mau Udah direkam sana. nanya-nanya seputar kurikulum di sekolah SMA Negeri 1 Ciawigebang. Mungkin langsung aja ya, Ibu. Ini tentang
kurikulum merdeka ya. Nah, jadi gimana sih pandangan ibu yang menurut ibu aja ini tentang kurikulum merdeka di sekolah ini gimana sih? Ini kan pertama kali juga kan kurikulum. Jadi mungkin apa sih yang ibu rasakan kurikulum ini gimana? Tentang kurikulum apa kurikulum itu apa berganti-ganti, kan ada istilah setiap tahun berganti, kurikulum berganti. Memang demikian adanya apa yang dirasakan itu. Jadi setiap menteri berganti, kurikulum berganti, dan tentu kurikulum berganti itu tujuannya adalah baik ya, untuk pembelajaran ke arah yang lebih baik tentunya. Berganti kurikulum, dulu Kurtila, sekarang kurikulum Merdeka, itu tentu ke arah yang lebih baik, dan mereka yang membuat kurikulum ini adalah mereka yang kompeten di bidangnya ya, di bidang pendidikan tentunya. Hanya yang dirasakan oleh guru berarti yang melaksanakan kurikulum tersebut, terkadang kurikulum berganti itu rasa kebingungan gitu ya. Baru berapa tahun belum memahami betul tentang kurikulum yang dilaksanakan, ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya, mulai lagi memahami hal yang baru lagi gitu. Ya gitu, awal-awal merasa kebingungan gitu. Ya di Semanci itu sudah tahun ketiga berarti Neng. Ketiga. Ya, tahun ketiga, kelas 10, kelas 11, kelas 12 sekarang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi sudah semuanya, tetapi kalau di sekolah lain mungkin ada yang baru 1 tahun atau 2 tahun, tapi di kami di SMA Negeri 1 Cilegebang sudah tahun ketiga, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah sedikit bisa memahami lah apa itu kurikulum Merdeka gitu ya, yang dirasakan oleh ibu tentang kurikulum Merdeka ini, kurikulum yang menekankan kepada project ya, project, kemandirian, keberagaman siswa gitu ya. Tujuannya yang beda-beda dengan kurikulum 2013 yang lebih ke pendekatan tematik pembelajaran yang dikolaborasikan dengan beberapa mata pelajaran yang anak sama di dalamnya sikap kemandirian anak dibentuk dari keberagaman, dari tematik, dari keberagaman berbagai mata pelajaran digabungkan menjadi satu, yaitu namanya tematik. Nah, kalau sekarang itu kurikulum Merdeka itu kurikulum yang menekankan kepada proyek, kemandirian dan keberagaman siswa. Jadi siswa itu namanya juga kurikulum Merdeka ya, dibentuk untuk belajar mandiri yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang mereka punyai di bakatnya, di minatnya gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau yang ibu pahami tentang kurikulum Merdeka gitu ya, kan ada proyek sekarang tuh P5 ya, ada kemandiriannya di proyek P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ bedanya. Dulu mah kan nggak ada, walaupun sebenarnya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada di mata pelajaran gitu. Hanya sekarang lebih difokuskan, ada kegiatan khusus P5, dan kegiatannya di Ciawi itu setiap hari Jumat. Jadi dari pagi sampai siang itu sampai jam kelima P5. P5 itu kegiatannya di dalamnya anak, ada beberapa tema yang ditentukan pemerintah, terus sekolah mengolahnya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Misalnya tema yang sekarang dilaksanakan itu di kelas 10 ya, ibu kan ngajar kelas 10 tentang keberagaman ya, bahwa dalam keberagaman itu kita tidak bisa disamakan satu sama lain karena kita mempunyai bakat, potensi, kemampuan, latar belakang yang berbeda-beda. Itu jadi keberagaman di sana itu sangat indah, itu kan berbeda kalau misalnya hanya satu gitu ya. Kalau di perempuan saja, kalau sekolah misalnya kan kurang ini ya, walaupun ada ya sekolah begitu kan, di SMK laki yang banyaknya, kalau di SMA laki sedikit, laki-laki itu hanya 10, 9 satu kelas, perempuannya yang
30 gitu, lebih dominan gitu. Tapi dari keberagaman itu, yaitu manusia berbeda-beda membuat hidup kita lebih bermakna. Ya, selain nanti di dalamnya bahwa dalam proyek Profil Penguatan Pelajar Pancasila itu tema itu hanya sebagai alat ya, sarana saja. Kan di dalamnya nanti dalam ber-P5 itu anak harus kolaborasi dengan temannya, anak bisa menghargai, empati kepada temannya. Itu dalam kegiatannya. Anak harus bisa bertanggung jawab dalam berkegiatannya, itu yang ditekankan. Mandiri gitu. Tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya mungkin apa sih tantangan dari kurikulum Merdeka ini, apa yang bisa, apa solusinya tuh? Kan tantangannya dalam kendala kurikulum Merdeka ini dalam penerapannya. Dalam penerapannya kan kalau kurikulum Merdeka itu kurikulum yang terdiferensiasi itu ya, sesuai dengan kemampuan dan bakat siswa. Ya kendalanya buat kami mungkin guru SMA agak kesulitannya itu ya, memahami siswa sesuai dengan latar belakang yang berbeda, sesuai dengan kemampuan yang berbeda, bakat dan minat yang berbeda, susah untuk mengetahui itu semua karena mengajarnya banyak. Ibu saja 8 kelas, tidak mungkin untuk memahami satu persatu siswa sebanyak 200 siswa ya, kecuali kalau mungkin sekolah SD ya. Kalau SD mah kan guru kelas, setiap hari bertemunya dengan anak hanya 35 siswa setiap hari itu kan, dari pagi sampai siang dengan itu saja. Kalau kita guru SMA itu agak sulitnya begitu untuk memahami siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka, sesuai dengan terdiferensiasi itu, perbedaan itu agak sulit. Gitu. Paling globalnya aja, siswa yang atas, sedang, bawah, paling itu ininya caranya ya. Solusinya gimana itu Ibu untuk mengatasi Solusinya masalah ya itu tadi digolongkan hanya ke dalam 3 kategori itu kalau Ibu ya, kategori atas, kategori sedang, dan kategori bawah. Jadi susah untuk mengetahui satu persatu mahasiswa karena banyak ngajarnya itu tadi 8 kelas ya. Jadi sebelum pembelajaran itu diberikan tes diagnostik, untuk mengetahui bakat dan minat anak itu ya, tes diagnostis kognitif dan non kognitif. Kalau non kognitif berarti ya itu tadi bakat minat anak kemana, apa bagaimana gitu kan, latar belakang keluarganya bagaimana gitu, diketahui non kognitifnya. Kalau tes diagnostik kognitifnya ya tentang materi kita tentunya, materi kita yang mau diajarkan itu apa, lalu anak diberi ditanyai dulu pemahaman awalnya bagaimana tentang materi tersebut. Apakah sudah diketahui, apakah sudah paham atau belum paham. Ya, makanya nanti digolongkannya kategori atas, tengah, dan bawah gitu. Mungkin menyambung dari pertanyaan sebelumnya ya Bu. Ya. Apakah masalah utama dalam kurikulum Merdeka ini terdapat pada keberagaman atau fleksibilitas gitu? Apa ada masalah utama yang paling menonjol bagi Ibu di kurikulum Merdeka ini? Masalah utama? Iya. Masalah utamanya yang kendalanya atau kelebihannya atau bagaimana nih? kendalanya? Ya itu tadi kendalanya ya. Keberagamannya yang karena ngajarnya banyak itu tadi ya, karena ngajarnya banyak jadi kalau yang ibu rasakan agak susah untuk memahami semua kemampuan, semua karakter siswa, memahami siswa ya, yang siswa yang banyak itu gitu. Kalau dari segi administrasi itu apa terasa lebih ringan? Kalau administrasi terasa lebih ringan ya kalau dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya ya, jadi lebih ringan lah intinya dari yang dirasakan gitu dari kurikulum 2013. Lebih terbantu ya Bu. Terbantu.
gitu. Terus materi juga, materi kan di kurikulum Merdeka ini materi yang diajarkan itu materi yang esensial ya, materi yang penting, materi yang esensial, materi yang dianggap bisa mencakup semuanya. Kalau di kurikulum 2013 untuk pelajaran bahasa Indonesia saja dulu itu materi itu kelas 10 itu 5 materi. Kalau sekarang hanya 3 gitu. Tapi dari 3 itu kita lebih bisa mengajarkan materi kepada anak itu lebih mendalam jadinya. Katanya alokasi waktu dalam kurikulum Merdeka itu lebih panjang ya, Bu? Sampai 3 jam. 3 jam ya. Itu 3 jam. setiap harinya apa? Ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia saja ya, pelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya 4 jam. 4 jam itu intrakurikulernya di kelas itu 3 jam. 3 jam mata pelajaran. 1 jamnya itu di proyek profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, jadi 4 kehitungnya mah hanya di intranya 3 ke kelasnya. Di ekstranya 1. Di ekstra ya seolah-olah ekstra ya karena di intra di luar gitu ya. Di profil pelajar Pancasilanya 1 jadinya dia. Tapi tetap 4 gitu. Gitu. Bu, misalkan ada hal yang ingin ditingkatkan dari perubahan kurikulum Merdeka ini, menurut Ibu apa yang ingin diubah tuh dari kurikulum ini? Dari kurikulum Ya, jadi apa yang ingin ditingkatkan gitu? Dari setiap yang ingin ditingkatkan, khusus Ibu sebagai guru ya tentu ingin melaksanakan kurikulum itu sebaik-baiknya walaupun selalu ada perubahan gitu. Jadi setiap kurikulum, kalau khusus Ibu guru tentunya dan khususnya Ibu tentu ingin melaksanakan kurikulum itu sebaik-baiknya dan ingin menerapkan kurikulum itu kepada anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan kurikulum tersebut. Untuk begitu, jadi selalu berusaha untuk melaksanakan kurikulum itu sesuai tentu dengan kemampuan. Tentu kemampuan itu juga tidak hanya memahami kurikulum lalu melaksanakan, tapi tetap mengikuti perkembangan begitu ya, dengan mengikuti webinar, mengikuti diklat gitu, agar guru juga bisa melaksanakan KBM itu mengajar dan mendidik tentu ya kepada anak itu sesuai harapan. Tadi kan kata Ibu ada kegiatan ya setiap hari Jumat, itu kegiatannya kegiatan P5. Iya, P5 itu contohnya Contohnya misalnya yang tahun ini tadi tentang keberagaman ya, tentang keberagaman. Terus yang tema kedua tentang kewirausahaan. Jadi dalam kegiatan itu anak-anak berkegiatan memahami apa itu tentang konsep keberagaman, kewirausahaan gitu ya. Untuk tema yang sekarang saja tentang kewirausahaan, nanti anak di kelasnya itu kadang kita di kelasnya dibuat menyenangkan. Jadi sebelum berkegiatan di kelas itu ada makan bersama, ada olahraga bersama, main game gitu, atau jalan santai dulu kemana, atau ada kegiatan sholat bersama gitu ya di ini. Jadi dibuat menyenangkan. Setelah itu anak ke kelas. Lalu sekarang karena belum membuat proyeknya, baru memahami dulu tentang konsep-konsep apa itu kewirausahaannya. Jadi nanti di anak diarahkan untuk bisa menjadi entrepreneur, ya bisa berusaha, bisa berjualan lah intinya ya, bisa mandiri. Jadi diajari nanti membuat produk. Ya, membuat produknya sesuai dengan lingkungan kita aja, kearifan lokal lah, kearifan lokal apa yang ada. Nanti anak membuat proyek tersebut, nanti setelahnya dipanen karyakan, bisa dijual gitu kepada teman-temannya itu. Jadi dalam kegiatan tema tersebut ya anak profil pelajar Pancasilanya dikemas membuat sesuatu, tapi dalam membuat sesuatu itu anak harus bisa berkolaborasi. Anak harus bisa mandiri membuat produk tersebut. Anak harus bisa bertanggung jawab. Ya,
tujuannya hasilnya ada gitu. Ya, jadi itu kemasannya begitu. Tetap harus bisa profil pelajar Pancasila. Kalau dulu ada butir-butir Pancasila itu harus bisa diterapkan di sini. Jadi kurikulum Merdeka ini punya dampak yang baik buat sekolah, ke siswanya, ke gurunya juga ya Bu. Pasti. Setiap kurikulum juga ada dampaknya. Ada. Tapi kurikulum Merdeka ini dampaknya lebih baik dari kurikulum 2013 atau gimana ya? Ya, kalau baik dan tidak baiknya penekanannya kan kadang berbeda-beda ya. Pasti ada penekanan ke arah mana, yaitu semua pasti baik. Ya, tujuannya itu baik. Hanya ya beda-beda gitu, beda-beda ininya. Kalau kurikulum 2013 kan lebih ke tematik tadi, tapi tetap di dalamnya nanti dalam berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain itu ada empatinya, moralnya tetap perilakunya tetap dikedepankan, diajarkan mengajar dan mendidikkan guru itu ya tidak hanya mengajar, memberikan materi saja, tapi mendidik. Ya, mendidik bagaimana cara berdiskusi yang baik kan, bagaimana tata cara mau bertanya yang baik kan begitu ya, bagaimana menghargai teman dengan baik kan begitu. Kalau di kurikulum 2013 itu pendekatannya berbeda, ke proyek, kewirausahaan, kemandirian, kayak gitu, kolaborasi itu. Ya. Keberagaman. Baik semuanya juga, tergantung yang melaksanakannya. Iya. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Udah? Ada yang ditanyakan sih? Ada lagi? Oh, mungkin segitu aja Ibu. Ya, mangga. Semoga jawaban Ibu sesuai dengan harapan kalian ya. Itu yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya atau kesalahannya. Kami juga mohon maaf Ibu udah ganggu waktunya. Iya, enggak, lagi santai sekarang. Itu lagi nunggu mau ada pembinaan dari pengawas. Mungkin segitu aja. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih lagi lah kepada kalian. Semoga sukses, semoga kuliahnya lancar, sesuai tepat waktu, dan nanti bisa mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan harapan kalian, harapan orang tua kan. Ya, nanti bisa bekerja dengan cepat, bisa menikah juga dengan cepat. Amin. Nah, mungkin itu saja ya. Iya. Cukup. Dadah. Dadah. Ya, terima kasih itu. Maafkan jawaban Ibu hanya itu yang Ibu tahunya. Itu juga udah terima kasih banyak Ibu, udah cukup. Lebih dari cukup. Nah, gitu. Jadi setelah ini tuh ada mata kuliah atau bagaimana? Iya, Ibu. Nanti Ada diskusi lagi kan, dibagi beberapa kelompok, jadi setiap kelompoknya itu sekolahnya beda-beda gitu. Jadi didiskusikan. Kenapa ke sekolah sini? Karena si pada Bu Uni ya. Alumni Bu. Alumni. Soalnya itu cari yang muda. Jadi mudah. Yang mudah yang bagaimana maksudnya? Yang muda mudah komunikasinya Bu. Pak Yusuf dulu diajar sama Ibu nggak sih? Ibu teh Kelas 10 Ibu. ya kayaknya Ibu ya. Wah, lupa. Wah, Ibu parah Bu. Jarang masuk ya. Jarang masuk juga. Nah, jadi iya. Nah, gitu ya, syukurlah, terima kasih sudah berkunjung ke sini, dan mohon maaf lagi, pokoknya Ibu hanya itu yang bisa Ibu sampaikan.